Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Apriliani dari Prodi PGSD Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behavior dan teori konstruktivis. Langsung saja kita bahas yang pertama. Teori behavior dapat diartikan sebagai proses pembentukan hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau balas. Dalam teori behavior ini lebih menekankan kepada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dalam teori behavior ini terdapat beberapa tokoh yang menganut teori behavior. Di antaranya yaitu Pavlov, Skinner, dan Bandura. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu teori dari Pavlov. Teori Pavlov ini biasa dikenal dengan teori classical conditioning. Pavlov mengatakan bahwa belajar yaitu suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menjadikannya sebuah reaksi. Yang terpenting dalam teori Pavlov ini adalah adanya latihan dan pengulangan secara terus-menerus. Nah, Pavlov pernah melakukan sebuah eksperimen. Eksperimen itu dilakukan terhadap seekor anjing. Jadi, anjing tersebut diberikan sebuah makanan. Pada saat diberikan makanan, anjing tersebut memberikan respon. Respon tersebut berupa air liur. Jadi, anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Lalu Pavlov melakukan eksperimen yang kedua, yaitu dengan membunyikan bel. Pada saat membunyikan bel, anjing tersebut tidak memberikan respon apapun. Kemudian Pavlov melakukan eksperimen kembali, yaitu dengan membunyikan bel dan memberikan makanan kepada anjing. Anjing tersebut tidak langsung meresponnya, tetapi karena Pavlov itu melakukannya secara berulang-ulang, hingga pada akhirnya anjing tersebut itu meresponnya dengan mengeluarkan air liur. Hingga pada saat Pavlov hanya membunyikan bel, anjing tersebut tetap merespon karena hal itu telah dilakukannya secara berulang-ulang kali. Sama halnya ketika peserta didik mendengarkan bunyi bel, hal itu akan membuat peserta didik akan langsung masuk ke dalam kelas. Karena apa? Karena dengan adanya bunyi bel tersebut menandakan pembelajaran di kelas akan segera dimulai. Seperti itu. Teori yang kedua yaitu teori Skinner. Teori Skinner ini terkenal dengan teori operan conditioning. Jika tadi dalam teori Pavlov yang diberikan kondisi adalah stimulus, maka berbeda halnya dengan teori Skinner. Yang diberikan kondisi adalah respon. Nah, dalam teori Skinner ini, pemberian reward atau hadiah itu sangat diperlukan karena hadiah ini sebagai penguat terhadap respon. Jadi, dengan adanya hadiah atau reward, maka diharapkan peserta didik mampu melakukan tingkah laku tersebut secara terus-menerus dan termotivasi untuk melakukannya secara terus-menerus hingga menghasilkan tingkah laku yang diharapkan. Contohnya, pada saat guru memberikan soal kepada peserta didik, kemudian ada seorang peserta didik yang mengerjakannya itu dengan benar secara keseluruhan, maka peran guru harus memberikan reward atau hadiah kepada peserta didik tersebut, mungkin dengan berupa nilai 100 atau nilai bintang atau tepuk tangan dan sebagainya, tergantung dari gurunya. Yang ketiga yaitu teori Bandura. Teori Bandura biasa dikenal dengan teori sosial Bandura. Penerapan teori ini yaitu melalui observational learning atau belajar mengamati. Menurutnya,
Proses mengamati atau meniru tingkah laku orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Jadi, kondisi lingkungan individu sangat berpengaruh kepada pola belajar teori ini. Contohnya, seorang anak yang hidup dalam lingkungan yang positif, maka anak tersebut cenderung akan melakukan hal yang positif juga. Sebaliknya, jika anak tersebut dibesarkan dalam lingkungan yang negatif, maka anak tersebut nantinya juga akan berperilaku negatif. Seperti itu. Menurut Bandura, dasar kognitif proses belajar yaitu terbagi menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama yaitu perhatian atau attention, yang kedua yaitu mengingat atau retention, yang ketiga yaitu reproduksi gerak atau reproduction, dan yang keempat adalah motivasi atau motivation. Yang pertama, attention. Dalam hal ini, anak atau individu harus memperhatikan bagaimana tingkah laku model yang ingin ia tiru. Nah, perhatiannya ini tertuju kepada sikap, nilai, harga diri, dan lain-lain yang dimiliki oleh model tersebut. Lalu yang kedua yaitu mengingat atau retention. Dalam hal ini, individu harus merekam peristiwa yang telah ia perhatikan dan dimasukkan ke dalam memori otaknya untuk diingat. Lalu yang ketiga yaitu reproduksi gerak atau reproduction. Nah, hal ini setelah individu itu mengamati atau memperhatikan suatu tingkah laku model yang telah ia amati, maka individu cenderung akan melakukannya sesuai dengan yang telah ia amati. Lalu yang keempat yaitu motivasi atau motivation. Di sini individu harus menyemangati dirinya sendiri agar dapat melakukan suatu perubahan tingkah laku. Kita lanjut teori yang kedua, yaitu teori konstruktivis. Dalam teori konstruktivis ini, belajar merupakan suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan antara pengalaman dan pembelajaran yang ia pelajari dan pengetahuan yang sudah ia miliki hingga dapat dikembangkan menjadi suatu pengetahuan yang baru. Nah, pembelajaran menurut teori konstruktivis ini yaitu bersifat generatif atau tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang ia pelajarinya. Salah satu tokoh yang menganut teori konstruktivis ini adalah Jean Piaget. Teori Jean Piaget ini terkenal dengan teori perkembangan kognitif. Jean Piaget mengatakan bahwa pada dasarnya setiap anak itu sejak lahir sudah memiliki kemampuan dan pengetahuan sendiri. Nah, kemampuan ini berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dalam tahap proses perkembangan belajar akan menyesuaikan sesuai dengan umurnya. Menurut Jean Piaget, tahap perkembangan kognitif itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada anak usia 2 sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi pada anak usia 7 atau 8 tahun sampai dengan 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat adalah tahap operasional formal yang terjadi pada anak usia 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, anak SD itu berada dalam tahapan operasional konkret karena umurnya 7 atau 8 tahun sampai 12 tahun ya. Nah, anak dalam tahapan operasional konkret ini sudah memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, lalu memiliki kecakapan untuk berpikir juga, kemudian sudah bisa mengkualifikasikan antara satu dengan yang lainnya. Semisal anak itu sudah mampu membedakan mana antara buah-buahan dan sayuran, seperti itu.
Nah, kesimpulan dari teori konstruktivis ini adalah dalam sebuah pembelajaran, siswa itu tidak lagi menjadi bejana kosong yang siap diisi, melainkan siswa itu harus aktif untuk mengembangkan pengetahuannya. Nah, di sini eh, pengetahuan siswa itu tidak lagi eh, berporos kepada guru ataupun orang lain, melainkan mereka harus mengembangkannya sesuai keaktifan dan kreativitas yang mereka miliki. Nah, di sini siswa itu dituntut untuk berkreasi sekreatif mungkin. Selanjutnya yaitu perbedaan teori behavior dan teori konstruktivis. Terdapat beberapa perbedaan di antara kedua teori tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu dalam teori behavior, hakikatnya belajar itu adalah sebagai kegiatan yang bersifat mekanik antara stimulus dengan respon. Jadi, siswa itu memperoleh pengetahuan hanya berdasarkan melalui pelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Nah, sedangkan dalam teori konstruktivis, kegiatan belajar itu untuk membangun atau menciptakan pengetahuan berdasarkan pengalaman peserta didik. Jadi hasil belajar itu sangat ditentukan oleh pengalaman peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua, dalam teori behavior lebih menekankan kepada keterampilan-keterampilan dasar yang dimiliki peserta didik. Sedangkan dalam teori konstruktivis, dalam proses pembelajaran nantinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang beragam dan kreatif dari peserta didik. Lalu yang ketiga, dalam teori behavior, kegiatan kegiatan pembelajaran lebih mengandalkan dan terfokus kepada buku atau teks atau soal. Jadi pengetahuan yang dimiliki peserta didik itu urut sesuai yang ada di buku, seperti itu. Sedangkan dalam teori konstruktivis, kegiatan pembelajaran itu mengandalkan dari berbagai sumber dan media manipulatif. Dengan adanya media manipulatif tersebut, nantinya peserta didik akan lebih paham dan mengerti materi-materi apa yang disampaikan guru. Selanjutnya yaitu dalam teori behavior, siswa itu belajar secara mandiri atau individu. Sedangkan dalam teori konstruktivis, kegiatan belajar itu dilakukan secara berkelompok atau diskusi. Mungkin bisa seperti halnya dalam model kooperatif atau jigsaw ataupun yang lainnya. Nah, lalu dalam teori behavior, pembelajaran itu dilakukan berdasarkan konseptual. Sedangkan dalam teori konstruktivis, belajar itu berdasarkan kontekstual atau kehidupan nyata yang dialami oleh peserta didik. Kemudian penerapan teori konstruktivis dalam pembelajaran sekolah dasar. Yang pertama yaitu dengan mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Jadi siswa itu dituntut untuk belajar sesuai tingkat keingintahuan mereka. Yang kedua yaitu dengan guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merespon. Semisal, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik, anak-anak, apakah kalian pernah melihat es yang diletakkan di tempat terbuka atau di tempat panas? Maka apa sih yang akan terjadi dengan es tersebut? Seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Dengan tadi guru memberikan pertanyaan kepada siswa, siswa itu akan terdorong untuk berpikir dan terdorong untuk menjawab pertanyaan dari guru. Lalu yang keempat yaitu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi. Di sini kan tadi kalau dalam pembelajaran konstruktivis kan memang pembelajaran dilaksanakan dengan kelompok. Jadi
Di sini setiap siswa itu diharapkan mampu ikut andil dalam proses diskusi atau berdialog. Lalu yang kelima yaitu siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Selanjutnya yang keenam yaitu guru memberikan data mentah dari materi-materi yang interaktif. Sekian mengenai teori behavior dan konstruktivis yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.